Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah wa nasara abdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna wala antum muslimun. Amma ba'du. Para hadirin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sungguh pada tempatnya lah kita pada hari yang sejuk ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya memohonkan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh amat banyak nikmat Allah kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan salah satu di antaranya kita rasakan pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan salat Id di halaman Masjid Imam Bukhari yang kita cintai. Para hadirin duyufur rahman rahimakumullah. Ingatan kita terbawa ke ribuan tahun yang silam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memanggil anandanya Nabi Ismail alaihissalam yang dilukiskan di dalam Al-Quranul Karim dengan indah sekali. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Ani atbahuka fanzur madza tara. Ala ya abatif alma tu'marun. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Dialog tersebut para hadirin sidang jamaah salat Id rahimakumullah tersebut di dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Luar biasa maknanya kalau kita renungkan sekarang ini. Bagaimana seorang ayahanda yang sangat penyayang, Ibrahim alaihissalam, yang dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Yang kalau kita lihat dalam kesehariannya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia lanjut,
tetapi belum dikaruniai seorang penerus generasi satupun juga. Maka hati nurani Nabi Ibrahim alaihissalam menjerit, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Berapa banyak ribuan pasang manusia yang sekarang ini merindukan seorang anak. Dapat merasakan betapa jeritan hati seorang ayah yang merindukan seorang anak. Tetapi ketika anak itu sudah beranjak dewasa, fabasyarnahu bighulamin halim, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi ketika dia sudah balik, Nabi Ismail alaihissalam ini, seorang putra yang ganteng, yang penurut, yang sangat sayang pula kepada kedua ibu bapaknya, datanglah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui sebuah mimpi. Maka dipanggillah Ananda tersebut, wahai Ananda, sungguh aku bermimpi bahwa aku mengorbankan engkau, menyembelih engkau. Bagaimanakah pendapatmu? Fanzur ma tara. Inilah kunci daripada ayat ini para hadirin. Bagaimana seorang ayah, betapapun tegasnya keputusannya untuk mendidik anaknya, tetapi dia menegur dengan halus, mengingatkan dengan perlahan-lahan. Fanzur madza tara. Bagaimanakah pendapatmu, wahai Ananda? Kalau bahasa kita sekarang, Ananda mau bapak kirim ke pondok pesantren yang jauh di sana. Bagaimana pendapatmu? Itulah yang harus kita teladani. Tidak serta-merta kita lalu menghardik, memerintahkan, ayo sekarang ikut bapak berangkat kita. Bukan demikian. Tetapi ditanya dulu anak tersebut. Alhamdulillah, kalau keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka anak tersebut akan menjawab, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka lakukanlah ya Allah, ayahanda, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Aku akan mengikuti. Engkau perintahkan aku ke pondok pesantren nan jauh di sana, aku akan ikut. Karena aku yakin itulah kehendak Allah. Disinilah kita melihat betapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mengemukakan pertama husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim tidak pernah berfikir dua kali bahwa Allah akan memerintahkan sesuatu yang tidak baik kepadanya. Tetapi dia melaksanakan lebih dahulu. Nabi Ismail pun demikian. Tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, tetapi selalu husnuzon. Dan dia selalu berbaik sangka. Kalau dia dikorbankan, pasti ada hikmah di belakang itu. Maka inilah yang harus kita teladani oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Bahwa generasi yang sudah akan meninggalkan panggung pemerintahan harus dapat memberikan contoh teladan yang baik sebagaimana diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Serahkanlah tongkat estafet kepemimpinan itu kepada generasi penerus yang kita sebut generasi milenial, generasi Z, yang kita anggap mereka tidak mengerti apa-apa, tetapi justru mereka itulah yang nanti akan menjadi ahli-ahli pencipta startup yang akan mengangkat derajat bangsa ini. Supaya tidak selalu terhina, tidak selalu meminta, menadahkan tangan, tidak dapat di kanan, minta di kiri. Apakah kita akan selalu menjadi bangsa yang terhina seperti itu? Maka para hadirin sidang jamaah salat Id yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita bangsa Indonesia adalah sekarang ini. Allah tidak memberikan kesempatan itu dua kali. Sekali Allah sudah beri kesempatan di bulan suci Ramadan, tepatnya tanggal 9 tahun 1364 Hijriah.
menjerit-jerit bangsa ini selama ratusan tahun, 350 tahun lamanya. Di bawah kaki bangsa Belanda. Kemudian dipijak lagi oleh bangsa Jepang. Bahkan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dipaksa menjadi Romusa. Masih ingatkah kita bagaimana buruknya nasib bangsa yang menjadi Romusa? Tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tanggal 9 Ramadan, Allah memberikan kemurahannya. Hai bangsa Indonesia, proklamirkanlah kemerdekaanmu, kumandangkanlah peki Allahu Akbar kemana-mana. Dan itulah yang dilakukan oleh Bung Tomo. Dan itulah yang telah disebarkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Proklamator kita yang nasionalis religius. Kalaulah Bung Karno tidak selalu mengangkat ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, belum tentu kita bisa merdeka. Tapi anak-anak generasi milenial, anak-anak generasi Z mungkin belum pernah mendengar hal itu. Jadi Bung Karno itu bukan hanya seorang nasionalis. Bung Hatta itu bukan hanya seorang nasionalis yang berpendidikan Belanda, tetapi dia mempunyai basic Islam yang kuat. Bahkan gurunya Bung Karno itu adalah Hasan dari Bangil. Ketika itu Bung Karno masih mendapatkan semacam pengasingan dari Belanda di ND. Maka bersurat menyuratlah Bung Karno agar supaya mendapatkan ilmu Islam yang baik. Maka dapatlah ayat tersebut. Dan ayat ini bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau suatu kaum tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Itu adalah dari Hasan Bangil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita memberikan yang terbaik daripada apa yang kita punyai untuk menebus segala kekurangan kita. Islam itu agama yang sangat indah. Betapa indahnya. Coba kita lihat. Sekarang ini kita sedang berada di bulan ke-12, bulan yang terakhir di penanggalan kita. Maka ketika itu Allah menurunkan perintah untuk berpuasa 10 hari di awal Zulhijjah. Kita berbuat yang terbaik di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ada yang menafsirkan sebagai berpuasa, ada yang menafsirkan sebagai perbuatan-perbuatan yang baik. Itu tidak menjadi mengapa. Tetapi intinya adalah bulan Zulhijjah itu menjadi bulan penutup daripada seluruh kegiatan kita selama setahun penuh. Kalau kita mengatakan di dalam ilmu ekonomi dan bisnis, ini adalah bulan tutup buku. Di sinilah kita menghitung, muhasabah diri. Apakah peruntungan kita di bulan ini selama setahun penuh memberikan laba ataukah memberikan kerugian. Dan tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang berlaba. Allah itu mempunyai timbangan yang sangat presisi, yang sangat tepat, tidak bergeser sedikit pun. Kalau timbangan amal kita itu jauh lebih berat daripada timbangan kesalahan dan dosa-dosa kita, maka kita akan dipersilahkan oleh malaikat masuk ke dalam surga dengan ucapan Assalamualaikum. Maka kesempatan kita masih ada hari ini dan 3 hari ke depan untuk memikirkan bagaimana caranya kita dapat menutupi segala kekurangan kita di masa yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan suatu pencerahan kepada dari saya sendiri, keluarga saya, keluarga daripada kampung halaman saya, dan bagi kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah
melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua dan negara dan bangsa kita pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakharati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami semua yang hadir di sini, ya Allah, hamba-hamba-Mu yang senantiasa membasahi lisan kami dengan asma-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, perlindungan dari segala hal-hal yang buruk, ya Allah. Dan berikanlah pula kepada kami hal-hal yang baik, ya Allah. Sesungguhnya lah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Zat yang Maha Pemberi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan apa yang sudah Engkau akan berikan kepada kami, ya Allah. Dan tidak ada pula yang dapat mencegahnya kalau Engkau tidak berkehendak. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami bangsa dan negara ini pemimpin-pemimpin yang adil, yang husnul di dalam akhlaknya, yang baik di dalam cita-citanya, yang bercita-cita membangun bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami yakin, ya Allah, semua kehendak-Mu pasti akan berlaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah, mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir, takbir. Dikandani kok ora percaya. Mbok ketoke mek siji yo. Pak Santoso. Iki sing kuliah lagi Pak Santoso iki. Bilang lho Pak. Nah aku bareng. Oke. Loh, Kak. Iya. Ayo ngomong. Dokter ada.
Pertamanya tolong. Yang terus. Generasinya apa? Yang tak tuh. Coba deh ya. Sama aja. Coba di depan Tuhan. Jam berapa kita Insyaallah masih Pak. Oh iya. Le. Ini buat sampai jam 4 malam. Duh, sampai subuh. saya mengucap 42 mungkin ya. 42 ya. Tapi saya kan 6 tahun. Tarik. Cuk, ngapunten deh, Pak. Wes Pak, tenang. Gazel.
naik kelas BBMW. Lurus no. Oh, yang berikutnya Anda ya Degan, Pak Mansur. Kemudian apa Pak Umar. ya. Pakai tiap itu, duit. Oh gitu ya. Oh iya, benar. Saya bikin saya itu. Tarik ukuran yang di. Badan sehat. Berarti perlu jemur dulu nih. Perlu jemur dibersihkan. Nah, itu yang kita kurangkan. Ini cucu. Oh, Boleh.